Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Abdullah dari RPM Angkatan 25 dengan nomor NIM 001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelima pemrograman komputer, yaitu perulangan atau looping ya. Jadi di sini teman-teman, apa itu loop? Jadi loop adalah structure control yang digunakan pemrograman untuk mengulangi satu set instruksi atau pernyataan sampai kondisi yang ditentukan tercapai. Daripada menulis kode yang sama berulang kali, kamu bisa menggunakan loop untuk mengotomasikan proses pengulangan tersebut. Ada beberapa jenis loop yang sering digunakan seperti for loop, while loop, dan do while loop. Nah, jenis-jenis loop itu ada apa aja sih di sini? Yang pertama ada for loops ya. For loops itu digunakan ketika kamu sudah tahu secara pasti beberapa kali sebuah blok kode perlu dijalankan. Misalnya jika ingin mencetak angka dari 1 sampai 10, kamu bisa menggunakan for loop daripada menulis perintah cetak 10 kali. Nah, yang kedua, while loop. While loop digunakan ketika kamu ingin blok kode dijalankan selama kondisi tertentu masih terpenuhi, tapi kamu tidak tahu pasti berapa kali loops itu akan berulang. Sebagai contoh, membaca data dari sebuah file hingga tidak ada lagi data yang bisa dibaca. Nah, selanjutnya ada do while loop. Sedikit berbeda dengan while loop sama for loops ya. Dengan while loops, do while loop ini menjamin banyak blok kode akan dijalankan setidaknya sekali sebelum mengecek kondisi. Hal ini karena pengecekan kondisi dilakukan satu kali eksekusi blok kode. Nah, selanjutnya mengapa menggunakan loops? Nah, jadi di sini kenapa lebih disarankan menggunakan loops? Karena yang pertama itu mengurangi jumlah kode. Tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali untuk tugas yang repetitif ya, teman-teman. Nah, yang selanjutnya kemudahan dalam pengelolaan kode. Dengan loops, kode menjadi lebih terorganisasi dan lebih mudah untuk dikelola. Yang selanjutnya ada kemampuan skala. Jika perubahan atau penambahan, kamu hanya perlu mengubah sedikit kode di dalam loop daripada setiap baris kode yang berulang. Jadi ini adalah mengapa lebih disarankan menggunakan loops ya, teman-teman. Bagaimana cara kerja loops? Pada dasarnya loop ini menjalankan set instruksi sampai kondisi yang telah ditentukan agar tidak terpenuhi. Proses ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama ada inisialisasi, yaitu menentukan variabel awal yang akan digunakan dalam pengecekan kondisi. Yang kedua ada pengecekan kondisi. Sebelum setiap iterasi kondisi akan diperiksa. Jika kondisi benar, loops akan terus berjalan. Nah, selanjutnya itu ada eksekusi blok kode, yaitu jika kondisi terpenuhi, kode blok di dalam loop akan dijalankan. Nah, yang terakhir itu pembaruan variabel ya, yaitu variabel yang digunakan dalam kondisi akan diperbarui supaya loop bisa bergerak menuju kondisi akhir. Nah, kesalahan apa aja yang biasanya ada saat menggunakan loops ya, teman-teman? Beberapa kesalahannya itu diantaranya itu ada yang pertama infinite loops. Ini terjadi saat kondisi loop selalu bernilai benar dan loops tak pernah berakhir. Nah, yang selanjutnya ada off by one errors. Kesalahan hitung yang berakibat pada loop yang berjalan satu kali lebih banyak atau kurang. Nah, jadi begitu ya, teman-teman. Selanjutnya itu ada repeat until. Yaitu algoritma perulangan repeat until atau ulangi sampai. Nah, di sini repeat until itu adalah jenis perulangan yang mengeksekusi blok pernyataan berulang kali hingga kondisi tertentu menjadi benar. Perbedaannya dengan perulangan lain adalah bahwa blok pernyataan di dalam repeat until selalu dieksekusi setidaknya satu kali karena pengecekan kondisi dilakukan
setelah blok tersebut dieksekusi, bukan di awal. Gitu teman-teman. Nah, cara kerjanya repeat until tersebut adalah yang pertama adalah eksekusi awal. Perintah atau blok pernyataan di dalam repeat dieksekusi pertama kali. Nah, selanjutnya ada pengecekan kondisi, yaitu setelah blok selesai dieksekusi, kondisi yang ditentukan pada bagian until akan diperiksa. Yang selanjutnya perulangan jika kondisi salah. Jika kondisi until masih salah atau false, algoritma akan kembali ke awal blok repeat dan mengulang eksekusi pernyataan di dalamnya. Yang selanjutnya itu ada berhenti jika kondisi benar. Nah, yaitu perulangan akan berhenti dan berlanjut ke perintah setelah blok repeat until hanya ketika kondisi until bernilai benar atau true, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada contoh konsepnya. Seperti contoh konsep di sini tuh seperti Anda diminta mengulang ujian sampai lulus. Nah, yang itu seperti Anda pasti akan mengikuti ujian, eksekusi awalnya. Setelah itu Anda memeriksa hasilnya, itu adalah kondisinya. Dan seterusnya, jika Anda belum lulus atau kondisinya salah, false, Anda akan mengulangi ujian lagi atau eksekusi kembali, jadi diulangin lagi, teman-teman. Selanjutnya ada proses ini akan terus berlanjut sampai Anda lulus kondisi true, sampai benar-benar benar ya teman-teman, benar-benar true, dan baru berhenti setelah itu. Nah, perbedaannya dengan while do itu adalah yang pertama, repeat until itu mengeksekusi blok pernyataan dahulu lalu memeriksa kondisi perulangan, berhenti ketika kondisi true. Nah, kalau while do itu mengecek kondisi dahulu, jika kondisinya true blok pernyataan dieksekusi, perulangan berhenti ketika kondisi false, dan bisa jadi blok pernyataan tidak pernah dieksekusi jika kondisinya salah di awal. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini adalah contoh dari flowcharts loops-nya. Jadi ini for loops itu ada seperti ini contoh flowcharts-nya. Dari ini terus kita menuju ke sini, habis itu I1 lagi sini. Nah, ini teman-teman. Ini adalah while loops dan yang ini adalah repeat loops. Seperti ini ya teman-teman, bisa dipahami. Selanjutnya ada pola iterasi pada list. Pola iterasi pada list adalah cara untuk mengunjungi setiap elemen dalam sebuah list satu persatu untuk memproses atau mengekstrak informasi darinya. Teknik yang umum digunakan untuk iterasi list di banyak bahasa pemrograman seperti Python adalah for loops dan while loops. Menggunakan for loops memungkinkan akses langsung di setiap elemen, sementara while loops membutuhkan pengelolaan indeks secara manual untuk mengakses elemen berdasarkan posisinya. Nah, setelah itu ada jenis iterasi dalam pemrograman ya. Jadi jenis-jenisnya yang pertama itu ada iterasi dengan perulangan atau loops. Dalam banyak bahasa pemrograman, iterasi seringkali diwujudkan dalam bentuk perulangan atau loops. Berikut adalah beberapa tipe perulangan yang sering digunakan. Yang pertama itu ada for loops. Digunakan untuk melakukan iterasi dengan jumlah yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, selanjutnya ada while loops, digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui secara pasti dan bergantung pada suatu kondisi. Dan yang terakhir ada do while loops, mirip dengan while loops, tetapi kode dijalankan setidaknya satu kali sebelum pengecekan kondisi, jadi dicek dahulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada iterasi rekursif. Selain menggunakan loops, iterasi juga dapat digunakan dengan rekursi, yaitu proses pemanggilan fungsi secara berulang di dalam dirinya sendiri. Rekursi banyak digunakan dalam pemrosesan struktur data seperti pohon dan grafik, tree or graph. Nah, selanjutnya ada implementasi iterasi dalam proyek. Jadi studi kasus yang bisa diambil itu seperti
pengembangan aplikasi to-do list. Misalnya kita sedang mengembangkan aplikasi to-do list nih ya. Sederhana yang memungkinkan menggunakan menambahkan dan menghapus tugas dari daftar mereka. Dalam skenario ini, iterasi digunakan untuk yang pertama adalah menampilkan daftar tugas, yang kedua itu menghapus tugas berdasarkan input penggunanya, yang ketiga itu ada memeriksa apakah daftar kosong sebelum menampilkan tugas. Nah, kode Python sederhananya untuk menampilkan daftar tugas menggunakan iterasi. Nah, di sini kita menggunakan kode Python seperti ini ya teman-teman. Tugas sama dengan kurung lancip dan kurung buka kurung tutup tanda petik. Belajar Python, mengerjakan PR dan membaca buku. Nah, jadi kita nanti di sini menggunakan for IDX, habis itu item in enumerated, habis itu tugas char 1. Nah, setelah itu print FIDX dan item. Nah, begini teman-teman, kurang lebihnya begini ya. Oke, kita lanjut ke pembuatan aktivitas teman-teman. Kita membuat di sini Python, yaitu membuat kode sederhana ya teman-teman. Kita menggunakan peralangan while, kita mencoba ya. Oke, di sini langsung aja kita mencoba. Kita coba mengurutkan ya teman-teman. Yang pertama, jangan lupa di baris pertama itu kita membuat tanda kurung, habis itu setelahnya adalah angka sama dengan sama dengan 0, dilanjut kemudian kode while. Salah dulu. Tik. Nah, di sini kita tambahin lagi ini pagernya.
Nah, coba kita selesai membuat kode sederhananya dari ini ya teman-teman. Coba kita masukkan konsol di sini, kita run ya. Ternyata bisa teman-teman, angkanya dari 0, di bawahnya 5 ya, ada 1 2 3 dan 4. Nah, kita lanjut ke yang kedua teman-teman. Perulangan for dengan range. Oke, jadi sini kita tambahin dulu ininya buat membedakan ya. Perulangan for dengan range. Nah, yang pertama itu adalah kode for I in range untuk 5. Ambil dulu itu. Nah, stop. Print. Tutup. Ini min kurung tutup. Nah, seperti itu. Kita coba ya. Kita coba di sini apakah berhasil. Nah, ini sama ya teman-teman. Ini perulangan for dengan range. Nah, selanjutnya kita membuat lagi mencetak bilangan genap dari 1 sampai 10. Nah, kita coba ya teman-teman. Cetak bilangan genap dari 1 sampai 10. Nah, kita sama menggunakan for I in range 1 11. Nah, titik 2. Setelah itu if I ini persen sama dengan 0. Tambahin itu guys. Nah, itu print ini AI, ini adalah bilangan genap. Nah, sudah coba teman-teman. Sini kita coba bilangan genap. Kita run aja teman-teman. Nah, oke. Jadi di sini bilangan genap dari 1 sampai 10 itu adalah 2, 4, 6, 8 dan 10. Nah, itu teman-teman. Halo guys, jadi di sini kita akan lanjut lagi ya. Activity 5 yaitu membuat
pemrograman loop dari Scratch ya teman-teman. Nah di sini kodenya sudah dibikin. Nah saya akan menjelaskan aja ya di sini. Sebelum itu kita menambahkan when dulu ya teman-teman. When itu dari event. Nah, jadi kita masukin when. Setelah itu kita membuat list. List di sini kita tambahin yaitu ingredients underscore list. Kita membuat ingredient listnya. Nah seperti ini teman-teman, ingredient listnya. Di sini sudah dibuat ya. Kita masukkan hide list di sini. Nah, masukkan hide list di sini, terus menggunakan set. Nah, set indeksnya itu ada, kita ganti ke score 0. Nah, terus setelah itu menambahkan say di sini teman-teman. Nah, say hello. Nah, tambahkan say di sini. Dan hello you have three. Ini say-nya boleh gitu teman-teman. Say-nya mulai lagi. Nah, hello you have two guests, 3 ingredients from the cookies recipes ready. Nah, kita menambahkan wait dulu. Di sini kita tambahkan wait. Nah, tunggu 3 detik aja. Nah, setelah itu menambahkan set lagi teman-teman. Menambahkan set indeksnya di sini 1. Nah, setelah itu menambahkan repeat. Nah, repeat ini teman-teman kita ganti di sininya 3. Oke, setelah itu di sini kita tambahkan pertanyaan. Tambahkan terus tambahin join ini teman-teman, masukin sini, kita ganti ingredients. Setelah itu tambahin join lagi di sebelahnya. Ini kita tambahin indeks ya teman-teman. Dari sini sudah tambahin indeks. Kita masukin indeks di sini adalah tanda tanya. Nah begitu teman-teman. Setelah itu kita masukin lagi change indeksnya berapa, 1. Habis itu set, kita masukin set lagi, kita ganti ingredients. Habis itu kita tambahin jawab answer. Setelah itu kita masukin if dari sini, if yang sini, if else, benar salah. Nah itu kita tambahin ingredients lagi teman-teman, itu ingredient list. Kita masukin di sini. Nah di if nya kita masukin ingredient content, tambahin lagi ingredient di sini. Setelah itu say itu di mana? Di sini dulu. Tambahin join. Sini. Ini kita masukin you have successfully. Kita masukin yang ini aja teman-teman.
geser dikit. Successfully execute ingredient. Setelah itu tambahin change sensor di variable. Nah, change ini teman-teman, tambahin change. Kita ganti ini adalah skornya. Bayuana say Nah, kalau salah ini adalah dijawabnya menggunakan ini. Your guess is wrong, salah ya teman-teman. Ini tambahin, tunggu 2 detik. Nah, setelah itu kita tambah ini teman-teman, say itu ada di sini, say join game over you have. Nah, ini setelah selesai ya, finish ya teman-teman. Setelah itu diperlihatkan ingredient listnya. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini sudah ada teman-teman, ingredient satunya apa, milk. Satu milk. You guys is wrong. Oke, skor channel. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Activity 5. Nah, setelah itu kita membuat ini list from another list. Buat list dari list yang berbeda. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Kita coba buat ulang lagi ya teman-teman. Jangan lupa pertama-tama itu menggunakan when di sini, when yang ada benderanya itu. Setelah itu delete of all number di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman, tadi sini ganti yang B. Nah, setelah itu set indeksnya itu 1 ya teman-teman. Itu tambahkan repeat di sini, repeat. Ininya kita ganti yang length of, nah ini length of list A, number list A. Itu kita tambah add. Sini kita ganti ininya number 2, dan di sini kita tambahin operator yang ini teman-teman. Nah, setelah itu kita tambahkan item ini. Kita ini berubah, masuk ke sini. Ini adalah list numbernya yang benar. Tambahin listnya di sini, yaitu tambahin variabelnya itu index ya teman. Nah, kita coba ya. Kita lupa menambahkan change teman-teman. Terus di sini index. Nah, coba kita jalankan programnya. Ternyata bisa ya teman-teman. Ya, seperti inilah. Nah, list numbernya ini ada 48. List number A nya di sini adalah list number yang B. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita ganti aja listnya. Setelah itu kita ada project food delivery service. Nah, di sini saya akan menjelaskan aja teman-teman. Sama kayak sebelum-sebelumnya, kita cuma membuat list food delivery service ya teman-teman, dari pizza order. Nah, di sini hampir mirip-mirip sama yang kayak tadi teman-teman. Jadi kita di sini menambahkan when terlebih dahulu. Setelah itu delete all of. Di sini kita tambahkan variabelnya. Kita buat listnya itu pizza order di sini. Nah, setelah itu kita tambahin variabel yang height variable ini adalah valid pizza choice, continue ordering, dan valid tip. Nah, setelah itu set total price-nya. Nah, di sini ini total price-nya, kita tambahkan hello. Nah, di sini pasti akan hello dulu teman-teman.
Lalu kita bertanya, kita menyambut order, itu tunggu 2 detik. Nah setelah itu tambahkan set continue ordering to true. Kita tambahkan repeat until di sini. Pertanyaannya adalah tambahkan pertanyaan di motion, yaitu do you want to add pizza, yes or no. Nah di sini kita kalau di sini kita tambahkan answernya adalah kalau yes, itu kita coba dulu. Bisa coba dulu. Yes. Nah ini kalau di sini pertanyaan adalah yes or no, kita menjawabnya adalah yes. Nah setelah itu set answernya jawabannya di sini. Di sini teman-teman. Nah jika yes itu set, kita tambahkan kode if else. Nah itu tambahkan yang operator yang ini, yang sama dengan yang ini teman-teman. Ini saat itu kita tambahkan variabel valid pizza choice, tambahan pertanyaan lagi, what pizza do you want, apa yang kamu pesan pizzanya, apa provider number, margaret cheese, calzone, first cheese, pepperoni, napoli. Nah ini teman-teman. Setelah itu jika if, kita tambahin repeat until lagi di sini, kita masukin. Nah setelah itu setelah set yang tadi itu kita tambahkan if lagi teman-teman, if else. Nah kita masukkan operator di sini. Pizza choice-nya lebih dari 0 and pizza choice-nya kurang dari length of dari available dari pizzanya +1. Kita tambah ini +1 ya teman-teman. Nah setelah itu tambahin add item pizza choice available to pizza order. Ini kita ganti aja teman-teman. Itu tambahkan variabel dari change, mana variabel change ini teman-teman, yang ini true valid pizza order. Nah setelah itu jika salah itu dijawabnya adalah please choose a correct number, benarkan nomornya ya teman-teman. Tunggu 2 detik. Setelah itu pencet masukkan yang di else itu adalah set continue ordering atau to false. Nah di sini setelah itu kita tambahkan say di sini ya guys ya. Tambahin say join lagi. Setelah itu kita masukin pertanyaannya, you have to pay, total price-nya nanti berapa ya teman-teman. Kita setelah itu ditunggu 2 detik. Di sini tambahkan set ya teman-teman, tambahkan kode set di sini ya. Nah itu valid tip. Nah valid tipnya. Nah, setelah itu repeat until lagi ya teman-teman, repeat until. Kita masukin pertanyaan lagi, what tip do you want to leave. Nah jadi berapa tip yang mau kamu keluarkan. Nah dan tunggu di sini answernya lebih dari -1 dan kurang dari lebih dari -1 dan kurang dari 26 ya teman-teman. Nah setelah itu ini if-nya kita masukkan set valid tip, kita ganti true. Setelah itu yang else-nya kita jika salah kita masukkan yang say. Nah say ini yaitu please provide a correct number. Tunggu 1 detik. Nah setelah itu jika sudah selesai total harganya berapa, tambah total pesanan yang tadi itu. Setelah itu dikali answernya dibagi 100. Nah ini say join. Nah kalau sudah selesai kita akan thank you, dia akan menjawab thank you, the price is now, total price nya berapa.
Oke, begitu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.